Kepada kita lanjutan nikmatnya sehingga kita bisa melanjutkan kembali kegiatan kita pada hari ini, ya, pada sesi kedua ini. Masih tetap semangat? Baik, insyaallah kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yakni tentang tingkatan bacaan yang benar, tingkatan bacaan Al-Quran yang benar, atau maratib qiraah as-sahihah. Maratib qiraah as-sahihah. Pada prakteknya, cara membaca Al-Quran yang dibenarkan menurut pendapat jumhur ulama adalah dengan tartil, sebagaimana yang disampaikan atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka ulama menjelaskan tartil ini kepada beberapa hal, yakni tartil ini terbagi menjadi 3 tingkatan atau 3 durasi, sehingga setiap kita pun bisa memilih, ya, bahwasanya tartil yang di tingkatan kita pun bisa berbeda-beda. Yang pertama yang disebut dengan tartil adalah tingkatan tartil tahqiq atau tingkatan tahqiq. Ma makna tahqiq? Tahqiq yakni al-but, yakni apa? Al-qiraah al-bati'ah. Ma makna al-qiraah bati'ah? Bacaan yang lambat. Artinya detail secara huruf per huruf, ya. Kemudian hukum per hukum dibaca jelas, ya, dengan baik dan benar. Tentunya tetap berada sesuai dengan kaidah tajwid. Artinya yang 2 harokat tetaplah dibaca 2 harokat, yang 4 harokat tetap 4 harokat, tapi tingkatnya adalah tingkatan yang ringan atau tingkatan yang rendah atau tingkatan yang lambat. Contohnya dalam bacaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Bacaannya ringan, bacaannya tidak begitu terburu-buru, ya. Dan ini cocok untuk kita yang baru belajar atau baru mau menghafalkan Quran. Maka tadi kemarin ditanyakan bagaimana cara menghafal matan jazariyah. Sebenarnya sama, cara menghafal Quran atau cara menghafalkan sesuatu apapun, semuanya kita baca pelan-pelan dulu, sehingga khususnya buat yang baru yang mau menghafal Quran, kunci pertama dalam proses membaca Al-Quran adalah apa? Dalam proses menghafal Quran adalah apa? Baca perlahan, dibaca secara tahqiq terlebih dahulu. Agar apa? Agar tidak ada ahkam yang terlewat, tidak ada huruf-huruf yang terlewat, tidak ada qawaid atau kaidah tajwid yang terlewat. Sehingga gunnahnya 2 harokat ya 2 harokat, ya. Kemudian madnya 2 harokat ya 2 harokat. Kemudian sifat-sifat hurufnya qalqalah ya qalqalah, ya, itu tetap terasa jelas. Paham dong? Dan ini apa tadi? Cocok untuk apa? Masa pembelajaran. Jadi ketika misalnya kita punya murid pun, kita punya misalnya diri kita sendiri pribadi sedang proses pembelajaran, maka bacanya pelan-pelan saja terlebih dahulu, santai saja, ya. Terlebih dahulu pelan-pelan. Pahami? Ya, tingkatan pertama yaitu apa? Tahqiq. Yang kedua adalah tadwir. Tadwir, yakni tadwir itu di tengah-tengah, tidak begitu cepat, tidak juga begitu lambat.
ya, tidak begitu cepat, tidak juga begitu lambat. Namun tetap memperhatikan hukum-hukum tajwid. Biasanya hal ini cocok digunakan untuk para imam atau para guru yang mengajarkan anak muridnya, ya, yang memang sudah tingkatan lanjut. Bacaannya juga karena apa? Bacaannya sudah lebih sudah lebih siap, sudah lebih matang. Contoh bacaannya misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Ya, jadi jarak antara satu huruf ke huruf berikutnya tidak begitu tidak begitu lambat, tapi tidak begitu juga terlalu cepat. Paham? Jadi pahami sampai sini? Baik. Yang ketiga adalah hadar, bacaan yang cepat. Jadi bacaan cepat ini boleh ya, bacaan cepat ini boleh, tapi tetap harus memperhatikan kadar mad, kadar gunnah, kadar apa lagi, kadar harakat yang perlu diperhatikan betul-betul dalam bacaannya. Sehingga jangan sampai bacaan yang cepat membuat kadarnya menjadi lebih cepat. Maksudnya menjadi kadarnya jadi hilang. Harusnya misalkan 4 harokat, dibaca dia menjadi 2 harokat. Ya, tetap 4 harokat yang 4 harokat. Cuman kadar 4 harokatnya menjadi lebih singkat. Ya, kadar 4 harokatnya misalkan lebih singkat. Jadi ini cocok misalkan buat tasmi hafalan yang banyak atau murojaah hafalan yang banyak, ya, karena kalau misalkan antum tasmi 1 juz 1 kali duduk misalkan atau bahkan sampai 30 juz 1 kali duduk, maka antum nggak akan bisa membaca dengan bati. Baca antum dengan misalkan tahqiq bisa berapa bulan, ya. Yang kasihan yang siapa? Yang dengerin, ya. Bukan berarti ini bukan masalah nggak senang bacaan Quran nih, ya. Masalahnya apa? Lama, ya. Udah gitu nggak lancar bacaannya. Nah, udah gitu terakhir apa? Ya itu suaranya juga biasa-biasa aja masalahnya. Ya, jadi aduh makin Ustaz gitu ya. Nah, bukan antum nggak senang dibacain Quran, bukan, antum bacanya lama gitu ya. Nah, imam juga gitu sama. Imam juga nggak boleh tadi. Imam juga baca jangan lambat banget. Kasihan misalkan contohnya makmumnya bapak-bapak, ya. Terus juga apa namanya, khusus misalkan apalagi kalau misalkan subuh 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 baca lama banget, udah bacanya surat Al-Baqarah, ya, terus udah gitu bacanya tahqiq lagi kan, yang kerja kasihan, ya, yang kerja nanti berangkatnya telat. Maksud mau ngomong sama atasan gara-gara subuh imam di masjid saya bacanya lama, kan nggak bisa alasan kayak gitu, ya, makanya harus disesuaikan. Kalau hadar boleh ya, tadi hadar boleh. Contohnya misalkan hadar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, bacanya tahapannya harus jelas. Ya, jangan juga misalkan hadar misalkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, itu mah namanya apa? Qomat kamit, ya. Nggak ada hukum-hukumnya, bisa harus jelas ada hukumnya. Ada ada ketukannya. Ya, ada ketukannya. Paham? Nah, inilah yang disebut dengan tartil. Ya, inilah yang disebut dengan tartil. Jadi tartil itu adalah mencakup ketiganya. Bacaan tahqiq tartil wajib. Tadwir tartil wajib juga, ya. Hadar juga tartil wajib juga. Dan ini adalah merupakan kaidah yang menjadi patokan seluruh ulama di dunia. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Ada Ustaz dalilnya. Ya, dalilnya adalah ya sesuai dengan, terutama pertama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun
liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Ya, kitab ya Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad penuh berkah agar ditadabburi ayat-ayatnya, dihayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal itu mendapatkan pelajaran, agar kita ya yang ngaku orang berakal nih dapat pelajaran dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi bacaan Quran kita berasar, berbekas di dalam hati kita juga. Nah, kalau untuk dalil tingkatan bacaannya apa? Dalilnya adalah perkataan Imam Jazari rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa yuqra'ul Qur'an bitahqiqin ma' ya wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqin ma' hadrin wa tadwirin wa kullu muttaba'. Ya Qur'anu ya wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqin ma' hadrin wa tadwirin wa kullu muttaba'. Nah, ini silakan dihafalkan. Tahu-tahu nongol aja. Sebutkan dalil tingkatan bacaan Quran. Oh, ini dalilnya itu. Enggak ada di Jazari. Enggak ada di Jazari, emang enggak ada. Adanya di Taibatun Nasr adanya. Ya, tuh. Oke, ada yang bertanya dulu sampai sini. Kita sebelum kita lanjut kepada lahan dan pembagiannya. Aman ya? Baik. Masuk kepada lahan dan pembagiannya. Lahan secara bahasa artinya al-khata' awil mail 'anis shawab. Lagi, lahan secara bahasa artinya apa? Al-khata' awil mail 'anis shawab. Ya, yakni kesalahan atau penyimpangan dari kebenaran. Itu secara bahasa. Nah, kenapa harus belajar lahan dulu? Berkata Al-Imam Syekh Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani, ya, dalam hal ini beliau penulis daripada Al-Manzumah Al-Haqqaniyah. Beliau mengatakan fa'awwalu ilmi dzikri itqan hifdhihi wa ma'rifatu bil lahni min fika idh yajri fakun 'arifan bil lahni kayma tuziluhu fama lil ladzi la ya'rifu al lahna min 'udhri. Syekh Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani beliau menjelaskan ilmu pertama yang antum harus hafalkan, ilmu pertama yang harus kita pelajari sebelum kita mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya, awas ya, ilmu pertama yang harus kita pelajari sebelum kita mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya adalah ma'rifatu billahni min fika idh yajri. Tahu kalau di mulut antum itu ada kesalahan bacaan. Idh yajri, yang sedang mengalir, yang sedang terjadi. Sehingga kita perlu adanya introspeksi diri ketika membaca Al-Quran. Makanya perlunya apa? Guru. Misalkan contohnya antum sekarang udah jadi guru. Antum perlu guru lagi. Misalkan saya saat ini sedang belajar. Saya pun belajar juga dengan Syekh. Syekh juga belajar juga dengan Syekhnya. Begitupun seterusnya. Ya, dan ini wajib hukumnya. Ini wajib hukumnya. Ya, karena lahan di sini apa? Ya, fakun 'arifan bil lahni. Maka jadilah kamu orang yang paham tentang lahan, ya, kaimatu ziluhu, ya, secara keseluruhan. Fama lilladzi la ya'riful lahna min 'udhri. Ya, kaimatu ziluhu agar tidak tergelincir kepadanya. Fama lilladzi la ya'rifu bil lahni min fika, ya, min 'udhri. Karena enggak ada uzur, enggak ada toleransi bagi orang yang tidak mau mempelajari lahan dengan baik. Sampai sini bisa dipahami? Ya, jadi ada nggak misalkan kita lagi udah ngaku ngafal Quran, dia baca Quran kita salah, boleh nggak kita ngomong, uzur, soalnya saya ngafalnya sendiri, nggak ada gurunya gitu. Boleh nggak toleransi seperti itu? Nggak bisa.
Hafal Quran, yakin antum hafal Quran, siap untuk menjadi ahli Quran, siap menjadi guru Quran, apalagi siap menjadi sebaik-baik manusia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang disabdakan Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Maka harus paham dulu lahan ini. Minimal apa? Biar kita nggak jatuh kepada kelahan itu. Nah, lahan terbagi menjadi dua. Ada lahan disebut dengan lahan jali, ada lahan khafi. Ada ya di sana ya, halaman 35 ya. Lahan jali ada lahan khafi. Nah, yang ngantuk silakan bisa wudhu terlebih dahulu. Biar nggak ngantuk. Ya, perhatikan, lahan jali adalah lahan atau kesalahan yang terjadi pada lafaz maupun makna, ya, dan berpengaruh pada bacaan seseorang, baik merubah makna maupun tidak. Nah, tadi yang ditanyakan ya, bagaimana kalau misalkan dia merubah makna atau suatu hal yang tidak merubah makna. Maka kita lihat dulu, lahan jali ini adalah lahan yang terjadi kepada suatu lafaz dan dia bisa merubah makna, bisa tidak merubah makna. Jali, kenapa namanya jali? Karena jelas, ya. Nah, apa aja contoh-contoh lahan jali? Satu, mengubah harokat, ya. Contohnya apa? Mengubah harokat, ya. Yang darinya an'amta jadi an'amtu, ya. Yang tadinya aku berikan nikmat, yang tadinya engkau berikan nikmat menjadi aku berikan nikmat. Maka apa? Ini adalah lahan jali yang merubah makna atau tidak ini? Merubah makna. Satu itu. Yang kedua, mengharokatkan yang sukun atau sebaliknya. Ini sering sekali terjadi nih kepada oknum-oknum yang membaca Quran seperti ini, mohon bertaubat. Ya, contohnya pada harokat ya an'amta pada nun dan mim pada an'amta, ya jadi an'amta atau an'amta, ya. Nah, itu kenapa Tat, kalau kayak gitu tuh? Itu disebabkan karena nun sama ain, ya, itu nanti memiliki sifat yang sama. Terada sifatnya namanya tawassut, ya. Terada namanya sifatnya tawassut. Tak ada pelajaran sifat huruf, ya. Kemudian atau sebaliknya, misalkan menyukunkan yang harokat, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas kufuwan, jangan walam yakul lahu kufuwan, ya, kufuwan bukan kufwan, ya, kufuwan bukan kufwan. Terus berikutnya, yang ketiga, merubah atau mengganti suatu huruf dengan huruf yang lainnya. Contohnya Aisyatar radiyah menjadi Aisyatar radiyah. Betul salah? Salah. Radiyah, ya, radiyah. Ibu kalau punya tetangga namanya Rodiyah, Rodiyah nyebut ibu, jangan Rodiyah. Kasihan, Rodiyah itu artinya apa? Apa Rodiyah artinya? Celaka, ya, membinasakan. Ya walaupun beliau bawel tapi nggak apa-apa, jangan dibilang apa, jangan disebut binasa, kasihan, ya. Ada nama orang kan biasanya Pak Bu Rodiyah kan gitu ya. Ya Bu Rodiyah, Bod, ya, pakai bod, ya. Aisyah radhiyah nggak boleh dirubah jadi Aisyah radhiyah, pakai dal, jangan. Radhiyah itu artinya tadi yang memuaskan, berubah menjadi radhiyah, yakni ini apa artinya? Membinasakan. Terakhir, contohnya yang lahan jali, ya ini apa? Menambahkan atau mengurangi huruf pada suatu kata atau suatu kalimat. Contohnya menambahkan pada kata la tas'alunna berubah menjadi ya la tus'alunna. Nah, yang panjang dibaca panjang, yang ingat, yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Jangan sampai kebalikan. Jangan sampai yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek.
kebalik. Atau biasanya sering terjadi nih pada kata wala antum berubah menjadi wala antum, ya, wala antum. Nah, ada ini khata, nggak boleh, ya, tidak diperkenankan. Ini adalah lahan jali, ya, lahan jali. Baik, bisa dipahami sampai sini? Baik. Tadi pertanyaan di lahan kopi. Kedua, lahan kopi. Lahan kopi atau lahan yang kopi itu apa? Samar-samar atau lahan yang rahasia. Kenapa dibilang rahasia? Karena biasanya lahan kopi ini pertama jelas dia apa namanya sifatnya sifatnya rahasia dan tidak merubah makna. Ya, tidak merubah makna. Namun ini juga sering terjadi, sering terjadi. Tapi biasanya yang tahu dia lahan kopi ini adalah siapa? Para guru tajwid atau para ulama qurra. Ya, biasanya yang memang eh, apa namanya yang secara kepekaan tajwidnya sudah sedikit lebih lebih dominan, lebih tinggi sedikit gitu ya. Ya, dan ini contohnya lahan kopi terbagi menjadi dua, boleh digarisbawahi. Satu, lahan kopi yang hanya yang diketahui oleh para qari secara umum. Ya, misalkan contohnya apa namanya? Kurangnya gunnah, idgham, ya, ikhfa, iklab, ya. Misalkan nun sukun ketemu ba harusnya iklab dibaca idhar. Nah, ini lahan kofi nih. Dia nggak berubah makna sama sekali. Atau mat tadi, atau misalnya contoh mat apa? Mat lazim yang harusnya dibaca 6 harokat dibaca cuma 4 harokat. Ini lahan apa? Kofi. Kenapa? Karena dia tidak berubah makna. Dan dia diketahui oleh para qari secara umum. Ya. Nah, ada juga lahan yang hanya diketahui oleh ulama qiraat yang mahir dalam pembelajaran atau bidang Al-Qur'an. Apa aja? Satu, contohnya memberi getaran kepada huruf ro begitu berlebihan. Ya, getaran sangat besar, sangat berlebihan. Contohnya apa? Misalkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, ya kalau apa namanya? Makanya tadi kalau misalkan orang fokusnya kepada nada doang, ya semua dimaafkan. Padahal nggak boleh begitu, ya. Ini aja benar-benar ketahuan, nggak boleh. Yang kedua, menebalkan huruf lam tidak pada tempat seharusnya tebal, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi walot. Sadar nggak kadang-kadang sering ada yang begitu? Ada tuh, banyak. Walot. Harusnya wala, ya. Wala dulu jelasin, wala baru do gitu. Jangan mikirin si do dulu. Ya, mentang-mentang si do-nya nanti 6 harokat, nanti gimana 6 harokatnya kalau saya nggak pikirin nanti nafas saya. Tak dulu, saya belakangan, ya. Urusin dulu wa sama la-nya. Ghairil maghdubi alaihim walad baru naik huruf dhad. Ya, jangan walud. Udah gitu dari wa kadang-kadang walud. Ya, walud jadi walud. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh jadi walud ya. Wala jelas. Wala. Ya. Paham? Tuh, yang kedua. Yang ketiga, menambahkan atau mengurangi kadar mad. Ya tadi, ya. Tadinya harusnya 6 harokat jadi berapa? Menjadi 4 harokat. Atau misalkan udah sepakat apa namanya dibaca 4 harokat jadi 6 harokat. Atau 4 harokat jadi lebih daripada 6 harokat. Gara-gara apa? Gara-gara enak. Ya, gara-gara keenakan. Ya, nanggung Zat gitu. Nafas saya masih banyak. Ya, ya gitu kan sekarang. Ya,
Contohnya kadang-kadang gitu misalkan. Saya tuh sering ngomong, misalkan kita mau talaki nih. Talaki toriko yang kita ambil toriko syatibiyah kan biasanya tuh bener gitu ya. Kalau pernah dengar toriko syatibiyah. Toriko syatibiyah itu kan mat eh, jais munfasil ya, mat wajib mutasil boleh dibaca tawasud, boleh baca tul. Ya mat jais munfasil boleh dibaca tawasud. Ya, boleh dibaca tawasud. Tawasud itu artinya 4 harokat. Dan dia mau ngambil mana? Kayaknya 4 harokat semua deh, Tat. Biar gampang ya udah ambil 4 harokat semua. Pas enak panjang dia bacanya. Ya, iya misal udah misal was-samaa'i wat-thariq. Lah panjang amat ini. Ulangin. Oh, panjang kurang panjangan Tat. Ya, awas baik-baik. 4 harokat, 4 harokat harus jelas. Apalagi misalnya amma yatasaalun. Well, dangdut aja ente baca Quran nggak boleh ya, nggak boleh memperindah bacaan bukan kemudian menambah cengkok bacaan ya, nggak boleh, jangan kayak gitu ya, mendingan bacanya datar tapi jelas ya. Kemudian baca datar amma yatasaalun jelas sa'a ya, jangan ha itu aja udah 2 tuh ya, ha itu udah 4, udah 3 kali 3 aja udah 6 tuh ya, nggak boleh ya. Nah, kadang-kadang nggak sadar masalahnya ya, kadang-kadang nggak sadar Tat gitu, kasihkan nggak boleh tuh makanya ya, awas. Itu satu, itu yang ketiga. Yang keempat, menggoyangkan suara ketika mad. Wah ini sering, ini ada nih. Bahkan guru saya pernah belum lama di Facebook Ramadan tahun lalu kalau nggak salah. Itu mentahdzir bacaan seorang qori, ya, seorang qori yang bacaan madnya terlalu membanyak apa digoyangin suara madnya. Ya, suara madnya digoyangin. Ya bacaan seperti memindahkan kadang-kadang bunyi huruf dari satu tingkat ke tingkatan yang lain, ini dikhawatirkan menyerupai tashil. Ya, contohnya apa misalkan? Alif lam mim. Nggak boleh tuh. Biar kata bagus. Ya, wah enak banget ya Ustadz, syekhnya buat suaranya. Salah itu Bu, jangan diiyain. Ya, ya nggak boleh. Itu udah berapa mat itu yang geser. Ya, cuman kan kita mah yang penting indah. Bagus sama benernya belakangan. Ya, nah cuman itu nggak boleh. Sekarang udah belajar tajwid ini harus benar-benar apa? Ini apalagi udah belajar segitunya itu, iya segitunya ini karena ini lahan loh ya. Ini bahaya nih lahan karena memang jarang diketahui saat ini, namanya juga lahan kopi. Ya lahan kopi, nah ini awas baik-baik ya. Gitu. Ada tuh yang antum cari deh. Kapan-kapan di YouTube banyak. Ada beberapa satu lah yang saya tahu orangnya. Ya, itu kalau baca gitu ya. Ya, wassama gitu kan gitu bacanya. Ya, mungkin seolah bagus tapi dari pindah seperti ini nanti jadi tashil. Tashil itu kayak misalkan jami. Nah, itu kan boleh ada hukumnya. Ya, kalau misalnya itu kan nggak ada hukumnya ya, dan itu tidak diperkenankan. Itu ya, itu yang ke berapa? 4. Yang kelima, membaca bacaan seolah-olah menggigil atau ter'id. Kalau punten, kalau misalkan usianya memang sudah bacanya udah begitu ya nggak apa-apa, tapi ini masih muda. Ya, masih muda. Bacanya digigil-gigilin. Gigil-gigilin tuh apa? Digeter-geterin. Nggak boleh. Apa contohnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau kakek-kakek boleh, misalkan karena memang usianya mungkin sudah
sudah berumur, tapi ini anak muda gitu ya. Maksudnya apa? Biar ngikutin kakek itu. Akhirnya beliau itu syekh kan, ya. Nah, biar ngikutin Syekh Fulan. Syekh Fulan memang karena memang kondisi suaranya beliau sudah begitu, kita nggak boleh ngikutin, ya. Coba bayangin kalau misalnya antum muda suaranya dibikin getar kayak gitu. Ya, oh, udah makan belum gitu, ya. Di mana tinggalnya gitu, ya. Nah, kira-kira nggak boleh kayak gitu. Nah, ini lahan, awas. Baca emang udah datar-datar aja. Makanya udah paling benar apa? Baca kalau misalkan emang dasarnya nggak bisa pakai nada, ya bacanya datar tapi sesuai dengan hukum tajwidnya. Nggak dipakai tadi di masjid, nggak apa-apa udah, ya. Nggak usah mikirin nggak dipakai di masjid, ya. Yang paling penting apa? Hukum tajwidnya benar, ya, gitu. Terus berpura-pura menangis dengan niatan ria. Nangis dia, ayat surga nangis dia, ya. Ayat tentang kebahagiaan nangis gitu ya. Padahal dia karena apa? Karena nggak ngerti artinya, misalkan pura-pura nangis aja udah bu, ya. Yang jamaah juga nggak tahu, nangis nangis, jamaah nangis juga sama. Ya kenapa nangis? Nggak tahu saya juga apa itu. Ya padahal ayatnya nggak ada hubungan sama sedih. Kalau hubungannya tentang azab gitu ya, ya itu boleh nangis. Dan itu pun harus itu pun nggak boleh misalkan nangis gitu ya, nggak boleh kan kadang-kadang ada tuh yang itu berlebihan gitu ya, nggak boleh. Kalau memang waktunya memang kita pun misalkan paham ayatnya terus kita bersedih dengan ayatnya, tahan, ya. Di dalam sholat pun tidak tidak diperkenankan terlalu berlebihan seperti itu, ya. Nanti khawatir ada apa namanya, ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan hukum syar'i gitu ya. Terus memonyongkan bibir ketika mengucapkan huruf tebal yang berharokat fathah. Shad, dad, ta, dha, ghain, qaf, ra. Semuanya nggak boleh monyong itu kalau fathah. Ya, bacanya jelas. Ta, da, ta, dha, gha, qa, kha, ra. Nggak boleh monyong. To, do, wala, do. Ya. Kalau nggak monyong kayaknya nggak asik kan, nggak gitu sistemnya, ya. Nanti insya Allah dibahas di Itmamul Harokat, ada pembahasan di Itmamul Harokat, ya. Terus memanjangkan harokat yang tidak ada sehingga menyebabkan munculnya huruf baru, contohnya pada minkum, ya, minkum, atau pada aamintum, ya. Surat apa? Aamintum, surat Al-Mulk, ya. Kadang-kadang amin itu kan mim nun sukun ketemu ta. Amintum, ya. Langsung kepada huruf hukum hukum nun sukunnya. Kadang-kadang ada yang misalkan membacanya jadi amintum. Mi-nya jadi panjang. Ya, jadi kayak ada huruf ya di tengah-tengah antara mim dengan nun. Nah, itu hati-hati, jangan sampai seperti itu. Di mingkum juga sama mingkum, atau di anfusakum juga sama. Anfusakum, nggak boleh jadi anfusakum, telat naroknya, akhirnya jadi mat yang nambah jadi mat tambahan, ya. Bisa dipahami. Terus gimana hukumnya wallahnu kismani jaliyun wa khafiyun kullun haramun ma'a khilafin fil khafi. Dalilnya menurut penjelasan dari Syekh Sulaiman Murad, beliau menjelaskan bahwasanya lahan itu terbagi menjadi dua, lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali apa namanya? Kullun haramun. Pendapat para ulama bahwa menjelaskan khafikah, jalikah itu haram hukumnya. Tapi ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan khafi itu makruh. Wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya, ikhwan, akhwat? Ini saya, Ustaz. Itu tuh.
Ivan siapa yang nanya? Tuh, Sir. Tuh, mulai sekali. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Apa? Justru itu tempat terbaik untuk mengajarkan dari benar sejak awal. Mumpung dia belum kayak kita, udah tua baru tahu, ya. Mendingan sejak kecil, nggak apa-apa anak kecil tuh nggak usah diketahuin ini hukumnya mat tabi'i, ini hukumnya mat lazim, harfi mustaqol, hukumnya wajib, nggak usah. Kita sebagai gurunya aja yang jelas, ya, bacanya gini, nak, ro, bacanya jangan monyong, nggak usah dijelasin ini lahan kopi ya, haram kata Syekh Sulaiman Murad, nggak usah, pusing dia, apaan sih nih ibu gitu ya. Jelasin yang jelas-jelas aja. Jadi misalkan tadi misalkan huruf to, mereka mengucapkan huruf to jelas to. Ya, misalkan sin, sa. Jangan dibiasakan misalkan nanti juga ngerti enggak. Justru sejak awal harus diperbaiki, ya. Yang lain. Bismillah. Fasad mengenai hukum ketika kita menjadi makmum imam yang terdengar lahan jari, Zat. Bagaimana, Zat? Karena saya pernah pengalaman jadi makmum itu bacanya ketika Al-Fatihah ya, Al-Fatihah terutama, Zat, mustaqim ya. Jadi taknya jadi kayak tok gitu, Zat. Itu gimana kita hukumnya sebagai makmum gitu, Zat? Apakah ya, Untuk posisi ketika misalnya kita jadi imam, apalagi kalau kita menemukan lahan jali, maka kita lihat dulu kadar jalinya. So, kalau dia memang tidak sampai merubah makna, misalnya musta kan nggak ada artinya, iya musta nggak ada artinya, cuman tidak kemudian misalkan kayak tadi an'amta jadi an'amtu gitu ya, yang merubah makna secara fatal gitu ya. Nah, dan juga dilihat dari bagaimana kadar si imamnya, ya, kadar si imamnya. Misalkan contohnya, antum sholat di masjid yang memang masyhur sekali imam-imamnya ahli tajwid, tajwidnya bagus. Nah, ketika satu waktu dia kepleset musta jadi musto misalkan, maka kita boleh menyampaikan mustaqim misalkan contohnya. Tapi kalau misalkan punten di kampung itu, ya tadi kita paham sama di kampung itu lagi di masjid itu dengan kadar imam yang belum semua sama rata pemahamannya, maka kita ta'awun 'alal birnya adalah dengan mendoakan saja, ya. Tapi kalau misalkan memang si fulan ini adalah memang ustadz yang sudah paham sama hukumnya, kemudian kita mengingatkan, maka itu jadi masalah. Karena bisa jadi kadang-kadang ustadz itu lupa itu hurufnya apa, bisa jadi. Ya, kalau mustoh kayaknya enggak. Cuman kayak misalkan contohnya huruf dal ya, kasroh misalkan, ya. Misalkan contohnya pas dia zilli, misalkan kalimatnya zilli, terus dia bacanya zilli. Nah, kita nih udah peka banget nih, saking pekanya zi sama zi itu udah banget gitu ya. Terus kita merubah dia zilli. Nah, itu dia bisa mengingat dengan kembali lagi, oh ternyata Allah, maka boleh diingatkan. Tapi itu kayaknya jarang kan, ya. Itu kayaknya masjid yang kayak gitu masih jarang. Tapi kalau misalnya sebagaimana kita di rumah, di masjid di daerah kita, insya Allah dengan cara kita masih cukup tahu saja nggak jadi masalah. Karena khawatir nanti dampaknya setelah itu. Setelah kita ngasih tahu, ya setelah kita ngasih tahu, misalkan contohnya tadi dikasih tahu ternyata ya galakan yang salah gitu kan, sering
Itu sering sekali terjadi gitu ya. Makanya kita sabar aja nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau hukum sholat kita gimana Ustaz? Hukum sholat kita. Saya. Kan kita baca Al-Fatihah sendiri kan? Ya. Mesti apa? Satu lagi Ustaz. Boleh. Eh, Ketika kita baca apa namanya? Kemudian nafas kita masih panjang, tapi contohnya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kita nggak ambil nafas, Ustaz, tapi kita pakai mad ada sukun. Kayaknya kan kayak sakta gitu. Ya. Itu boleh nggak Ustaz kayak gitu? Cepet ya. Sakta itu nggak boleh dilakukan di tempat yang bukan sakta. Kayaknya gitu. Jadi kalau misalkan mau wakok, osol. Berarti Itu kenapa masih ada? Masalah aja udah. Masalahnya terus. Gitu. Aku dulu apa? Ya kalau aku ya, tapi yang misalnya tadi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu sakta tuh. Ya, itu nggak boleh. Sakta tidak diperbolehkan dalam kondisi baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, maka berarti gimana Ustaz kalau misalnya disengaja muter lagi, balik lagi ke ayat sebelumnya. Gitu, ya. Kadang-kadang sering terjadi nih kalau misalnya ibu-ibu kalau ngajar taksin atau kita lagi taksin misalkan ada tuh misalkan sakta goib, kalau saya ngomong sakta goib. Sakta goib itu adalah sakta yang tidak disengaja. Ya, misalkan contohnya dia baca Zalikal kita itu kan sakta tuh. Ya, berasa kalau itu sakta. Zalikal kita bisa begitu. Harusnya apa? Zalikal kan ada kan harusnya. Nah, itu berarti itu kalau pagi yang saya biasanya udah pernah dorong gitu ya. Oh, balik. Jadi kita suruh balik rumah. Maksudnya balikin lagi apa kalimat dalikalnya harus diulang lagi. Sementara tadi kalau misalnya boleh nggak sakta itu sejauh apa yang ilmu yang saya sedikit yang saya paham itu sudah diperkenalkan. jazakallahu khair Ustaz. Ya tadi lanjut. Ada lagi? Tuh, Aceh tuh. Ada Ustaz untuk yang pembahasan yang hal Ustaz. Yang terakhir untuk lahan kopi. Kan untuk pembahasan minkum di situ seakan-akan ada yang sukun. Itu apakah sama pembahasannya dengan yang di lahan jali yang terakhir Ustaz menambahkan huruf seperti latus alun. Oke. Kalau yang apa namanya latus alun, nah itu kan berubah makna itu. Ya, bahan jali yang terakhir itu dia berubah makna. Tapi kalau misalkan mingkum jadi mingkum, berubah makna. Enggak. Iya, dari itu jawabannya. Makanya dia kenapa ditaruh di lahan kopi. Kalau misalkan di lahan jali itu dia berubah makna. Kayak contohnya tadi misalkan latus alun harusnya apa? Kamu benar-benar akan ditanyakan menjadi latus alunna, kamu tidak ditanyakan. Ya kan? Ya, wala antum dan tidaklah antum berubah menjadi wala antum dan sesungguhnya antum gitu. Nah itu berubah makna. Makanya perlahan jadi. Berarti kalau misalnya ada penambahan huruf tapi tidak berubah makna, itu apakah kopi? Oh, ya. Penambahan hurufnya penambahan huruf apa dulu nih? Penambahan hurufnya 4 ya, bukan penambahan huruf misalkan bebas duduk ditambah huruf apa aja. Maksudnya penambahan hurufnya kayak 4 ya. Kayak contohnya misalkan di surat Al-Baqarah itu kan ada apa sih yang bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ya. Nggak boleh misalkan bima unzila ilaika wa ma unzila. Itu apa? Apa kira-kira? Kopi. Ya itu kan kopi. Dia menambahkan mat di situ. Itu. Fahimna. Lanjut lagi. Tuh. Yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya, kalau misalnya si makmum itu, kalau misalnya orang yang di makmumnya itu fakih atau pintar dalam masalah hukum dan tajwidnya Ustaz, bahkan namun yang menjadi imam itu orang yang kurang dalam segi ilmu tajwid ataupun pemahamannya Ustaz. Nah, namun si makmum itu tidak mau menegur imamnya atau menasihatinya dari segi kesalahan-kesalahannya dari kopi ataupun zalinya Ustaz. Nah, apakah si makmum itu berdosa terhadap ilmunya Ustaz ataupun gimana Ustaz? Mungkin jelasin Ustaz. Ya tadi makanya balik lagi dari kondisinya. Misalkan contohnya yang misalkan antum imam nih, bilang antum Ustaz Ali gitu. Ya, kalau antum salah terus Ustaz Ali, nah itu dosa dia. Ya, tapi kalau misalkan punten depan ini bawa bapak, belakang saya. Kalau saya tegur nanti bapaknya marah. Mendingan mana? Saya pulang lah. Iyalah. Itu apa namanya? Ya, menahan mudorot. Ya, mudorotnya nanti itu sifat warok namanya ya. Apa? Kan nanti mendatangkan mudorot berikutnya daripada ente tersuruh pulang-pulang itu pada ya gara-gara nanti ustadznya itu misalkan contohnya ya. Makanya tadi insya Allah nggak jadi masalah karena itu apa namanya dakwah juga ada manahijnya, ada caranya ya. Nah, bagaimana kita menetapkan dakwahnya juga kita harus menyampaikan sesuatunya ya. Dan kita nggak bisa kemudian misalkan contohnya antum kan tahu berarti dosa nanti kalau misalnya enggak. Kalau memang kondisinya ya ini adalah tidak memungkinkan untuk kita sampaikan, ya nggak apa-apa. Itu Rasul SAW pun dulu gitu juga sama. Apakah ketika Rasul SAW melihat ada orang yang kencing di masjid kemudian Rasul juga ikutan memberitahu? Kan kata Rasul apa? Da'hu kan, tinggalkan. Maka nggak jadi masalah. Kata Rasul SAW lihat perhatian dalam beliau pernah menyampaikan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu. Antum kalau ragu misalkan ngasih tahu beliau apa marah apa enggak, mending tinggalin deh. Ya, gitu. Itu adalah apa? Warok, sifat warok. Gak apa-apa kita daripada nanti dimusuhin sama orang. Ya, gak apa-apa Ustaz, jangan takut dimusuhin sama orang. Iya, antum aja. Jangan saya gitu ya. Jangan bahaya ini nggak boleh. Gitu ya. Paham? Aman. Stop. Mengenai masalah tingkatan bacaan yang benar tadi, yang kadar harakat itu kan ada 4 harakat, 6 harakat. Jadi kadar per harakat itu 1 detik atau 2 detik gitu kan? Ya, sekian, terima kasih. Detik nanti siapa yang mau ngitungin emang? Cek. Nyala dia. Cek. Baik. Kadar harokat atau tidak kadar harokat itu kan satu huruf itu seperti satu harokat itu seperti satu huruf. Ya. Misalkan contohnya berarti satu huruf apa? Satu huruf apa? Satu harokat misalnya huruf mim. Ma. 2 harokat berarti ma. 4 harokat berarti mama. Ya. Berarti kadarnya 4 harokat itu sama seperti kita mengucapkan mama. Ya. Mengucapkan 6 harokat walad dolin berarti sama seperti mengucapkan do. Ya. Berarti misalkan contohnya akhwat mengucapkan do, ikhwan mengucapkan do, berarti harus sama. Nah, masalahnya adalah tergantung kondisi si tingkatan bacaannya. Kadarnya itu nanti akan semakin kecil. Ya, 6 harokatnya apa? 6 harokatnya tahqiq tidak sama dengan 6 harokatnya tadwir. Tidak juga sama dengan 6 harokatnya hadar. Gimana cara membedakannya saat? Yaitu jam terbang. Ya, nanti proses pembelajaran, insyaallah. Oke, nanti dibahas di kesempurnaan harokat. Ya. Lanjut ya. Kita masuk kepada itmamul harokat. Jadi harokat juga punya kesempurnaan, bukan cuma cinta. Harokat juga punya kesempurnaan.
Al-Imam At-Tibbi mengatakan, oh ini catat tuh dalilnya ya. Yang walahnu qismani jaliyun khafiyun kullun haramun ma khilafin fil khafi, catat. Hafalin. Biar nanti ditanyain kalau misalnya itu nanti, duh, hukumnya apa? Hukumnya haram. Dalilnya apa? Ini gitu. Terus Imam Tibbi mengatakan, wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin lil fammi ya yatimmu wal maftuhu bil fathi afhami idhil hurufu in takun muharraka yashrakuha makhraju aslil harakah. Satu, pertama kita fokusin dulu. Ada berapa harokat yang antum ketahui? Al-harokat tanqasimu ila salasata aqsam. Yang pertama yakni madmumah atau bisa disebut dengan dhammah. Betul? Kedua apa? Maksurah. Atau bisa disebut dengan kasrah. Kasrah. Yang terakhir adalah maftuhah. Atau biasa disebut dengan fathah. Coba. Lagi ya. Harokat ada berapa? Terlalu bu ibu jangan dulu catat. Fokus dulu sini nanti ya. Harokat terbagi menjadi berapa? 3. Ada apa? Dhamma, kasroh, sama fathah. Ulangi lagi. Dhamma, kasroh, sama fathah. Maka lawan dari harokat berarti apa? Harokat artinya apa harokat? Harokat apa arti harokat? Apa artinya harokat? Taharrok kayak taharrok artinya apa? Bergerak. Harokat artinya bergerak. Maka berarti apa? Berarti lawannya dari bergerak apa? Sukun. Apa arti sukun? Apa? Diam. Ulangin dulu ya, pelan-pelan. Harokat artinya apa? Bergerak. Lawan dari harokat apa? Sukun. Berarti sukun artinya diam. Berarti harokat harus apa? Berarti kalau kita mengucapkan huruf yang berharokat maka harus apa? Harus bergerak. Boleh nggak bergerak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kaidahnya namanya adalah harokat. Artinya harokat berarti harusnya bergerak. Kalau ada huruf yang dalam kondisi sukun boleh nggak bergerak? Hah? Sukun kan artinya diam nih. Berarti boleh nggak bergerak? Berarti mafhum mukhalafahnya, paham ya? Berarti berlawanannya. Lawanannya adalah kalau misalkan udah bergerak, berarti lawannya adalah sukun, diam, nggak boleh bergerak. Baik. Maka misalkan contohnya sekarang kita fokuskan penjelasan daripada Imam At-Tibbi. Fa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap huruf yang berharakat dhamma tidak akan sempurna kecuali dalam kondisi monyong. Monyong aja dah, mencucu bahasa halusnya. Ya.
Madmum, semua huruf yang berharokat dhammah wajib monyong. Ulangi. Setiap huruf yang berharokat dhammah wajib apa? Monyong. Dalilnya apa? Kullu madmum fala yatimma. Setiap huruf berharokat dhammah enggak sempurna kalau enggak monyong. Gitu katanya. Ya, tidak akan sempurna kalau tidak monyong. Misalkan contohnya, berarti apa? Misalkan sin berharokat dhammah, maka bacanya apa? Lagi, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Huruf mim berharokat dhammah, berarti bacanya apa? Lagi, bacanya 1, 2, 3. Hamzah berharokat dhammah, bacanya. Kemudian huruf ta berharokat dhammah, bacanya. Lagi. Sip, ya. Ingat, ulangin. Setiap dhammah wajib apa? Monyong. Kasrah. Wa dhun khifadin min khifadin lil fammi. Ya. Dan huruf yang berharokat kasrah yang khafat turun rahang bawahnya. Apa? Turun rahang bawahnya, rahang bawahnya diturunkan. Oke. Lagi, coba misalkan sin berharokat kasrah, maka bacanya apa? Lagi. Huruf mim berharokat kasrah bacanya. Lagi. Huruf lam, ta. Oke. Ya. Berarti pertanyaannya, huruf yang berharokat kasrah boleh monyong enggak? Enggak boleh. Huruf yang berharokat dhammah boleh turun enggak rahangnya? Enggak. Sepakat? Sampai kapan? Sampai kiamat. Ya, karena hukum ini sampai kiamat, walaupun kita mati duluan, tetap hukumnya harus ada sampai kiamat. Ya, sampai selamanya. Karena yang maftuha, fathah, gimana cara membacanya? Ya, wal maftuhu bil fathi afhami. Dengan cara membuka rahang. Buka rahang, bukan ngejeblak. Itu bisa bedain mana buka, mana jeblakin gitu. Ya, buka ke samping buka. Ba, ta. Jangan takut-takut. Kalau misalnya setoran nama Syekh Mesir atau Syekhah itu dimarahin, cuma bacanya be, te. Tuh, malu-malu banget. Ya, ulangin. Ba. Bukan rahangnya ini diturunin. Ingat yang turun rahang cuman kasroh. Berarti dia ngebuka ke samping. Karena kalau misalkan rahang turun bawah turun, bunyinya jadi ma. Itu tadi kayak bacaan sinsan tadi. Ya, to. Ya, bukanya ke samping. Ulangi ya. Ba, ta, sa, ja, a. Oke, paham? Terus ini, coba berarti kalau misalkan sin, dhammah gimana bacanya? Sin kasrah baca gimana? Sin fathah gimana bacanya? Coba fathah kasrah dhammah. Langit. Sasisu. So, sekarang ganti mim jadi mim. Fathah kasrah dhammah. Mamimu. Lagi. Awas bacanya jangan mo. Coba sekarang ba. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sepakat, paham? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sukun? Bagaimana dengan sukun? Ada apa dengan sukun? Perhatikan. Idil huruf intakun muharrakah yashraquha makhraju aslil harakah. Ya, kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, beliau mengatakan, apabila suatu huruf berharokat, maka makhraj asli harokat tersebut menyertainya.
Gini. Perhatikan. Apabila huruf berharokat, maka makhraj asli daripada huruf tersebut menyertainya. Ketika antum tadi mengucapkan sin berharokat dhammah, kita sepakat sin berharokat dhammah wajib dibaca apa? Wajib dibaca monyong. Sip. Kira-kira nih, sin berharokat dhammah itu antum langsung monyong apa ada proses dari ngucapin dulu baru gitu. Ada proses dulu nggak? Prosesnya apa? Berarti gimana? Kalau misalkan kita lambat, misalkan bacanya, misalkan ini kan kalau direkam kita rekam dengan 150 fps, ya frame per second. Ya, saya baca terus digeser, dibikin lama nih, dibikin time lapse tapi jadi 15 detik. Maka bacaan saya pasti bunyinya jadi gitu. Ya enggak? Kan kalau dilambatin begitu jadinya. Ya. Padahal bacaan saya cuma ya. Kira-kira bener nggak gitu? Misalkan contohnya huruf H dhammah. Bacanya gimana? Lagi 1 2 3. Lagi. Ada nggak yang baca huruf H berharokat dhammah ini nggak dari belakang? Misalkan contohnya gini, jadi monyong dulu baru gitu, ya. Atau kira-kira apa? Kira-kira ada dari belakangnya atau memang langsung monyong? Ya udah gini deh, contohnya misalkan misalkan kalimatnya ibu. Nah, yang berhak monyong kan bunyi nih. Ya, maka pasti kita ketika mengucapkannya gimana? Ibu, gitu kan? Ya, nggak mungkin ibu. Ada nggak yang kira-kira misalkan ibu, jadi monyong dulu baru gitu? Nggak ada, pasti dari belakang bunyi ibu, gitu ya. Paham? Nah, maka perhatikan, jika dalam kondisi seperti ini, maka setiap huruf itu pasti harus kembali kepada makhraj aslinya. Ulangi lagi, setiap huruf itu harus kembali kepada apa? Makhraj aslinya. Dan makhraj aslinya adalah tempat dia awalnya. Misalkan contohnya sin dhammah, ketemu sin dhammah, maka cara membacanya apa? 1 2 Berarti kalau misalkan digabung berarti menjadi tu. Nggak boleh main langsung susu. Tapi su. Ya. Nggak apa-apa. Pertama-tama memang rada sulit. Ini ya, rada sulit memang. Ulangi ya. Coba lagi su. Ganti huruf lam. Lagi 1 2 3. Lagi huruf lam 1 2 3. Lagi lu. Balik apa balik? Lu. Huruf mim. Huruf ta. Huruf shin. Huruf shin. Shu. Huruf sa. Su. Lagi huruf sa. Huruf jim. Nah, coba kalau misalkan 4 ada 3 huruf sinnya. Su. Cepetin. Su. 1 2 3. Cepetin. Su. Ju. Sekarang misalkan sin, fa, sin. Su. Kalimat ulangnya 1 2 3. Su. Sekarang kalau misalkan sin, ta. Su. Sin, ta. 1 2 3.
Ya, kalau 4 begini monyong semua ya. Susu. Awas, nggak boleh. Balik dulu kondisinya. Kenapa harus balik, Sat? Perhatikan, dalilnya jelas. Setiap huruf yang berharokat, pasti dia akan bersamanya adalah apa? Harokat aslinya. Harokat aslinya itu dalam kondisi apa? Sukun. Maka harokat asli daripada suatu huruf itu adalah sukun. Kenapa sukun, Sat? Gini, antum kalau mengucapkan suatu huruf itu pasti diawali dengan diam terlebih dahulu. Ya, misalkan contoh huruf mim. Kita pasti ngucapinnya mim. Ya, nggak mungkin langsung ke bawah, nggak bisa. Atau misalkan huruf lam. Pasti kita dasarnya kalau dilambatin bunyinya ada la, li, lu. Ya, paham? Bisa dipahami? Sampai sini? Coba kita pilih huruf. Huruf jim, ya. Coba ikutin. Jaju, jaji, jaja, jija, juju, balik, juju, jiji. Lagi, 1, 2, 3. Jaju, jaji, jaja, jija. Sekarang kita tempetin sedikit. Jaju, jaji, jaja. Jaju, jaji, jaja. Jija, juju, jiji. Lagi. Jaju, jaji, jaja. Jija, juju, jiji. Juju. Ya, juju. Mulutnya aja, kepalanya masih kurang. Ya. Juju. Ya. Terus nggak ngaruh ya. Yang bergerak adalah mulut, ya. Terus sekarang jadi 1. Jaju, jaji, jajaji, jaju, jiji. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Jaju, jaji, jajaji, jaju, jiji. Ya nggak apa-apa dah, untuk latihan sama mentornya masing-masing. Ya, nah perhatikan ini. Harus sempurna. Berarti sekarang pertanyaannya, kita sepakat bahwasanya yang berhak monyong cuman yang berhak yang turun hanya yang dibuka hanya berarti sekarang huruf shod, fathah. Cara membacanya adalah to. Lagi to. Sekarang huruf dot, do. Nanti huruf po. Dibuka aja, po. Coba so, bo, po. Coba tangannya kenain hidung di sini. Tapi jangan begini. Sejajarin. Antum ya, kan kita minimalis semua nih. Ya, minimalis. Ya. Nah, sekarang ucapkan fo. Nah, ada yang kena kamu jarinya. Coba po. Kena nggak? Ya, introspeksi dulu ya. Ya. Nggak kena, Sat, soalnya begini. Ya. Pantesan aja. Ente dipanggil begini, curang. Ya. Awas, jangan. Kalau masih kena, silakan introspeksi diri. Ya, inilah. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kemarin ada yang konfirmasi dengan kami. Ustaz, ketika belajar Jazari, saya sudah meninggalkan setiap huruf-huruf tebal itu dibaca monyong. Tapi ketika saya sekarang ngajar pakai metode, huruf-huruf tebalnya suruh monyong. Gimana, Ustaz? Ya udah nggak apa-apa, ikutin Jazari, udah gitu aja. Ya.
Karena Imam Jazari hidup lebih dulu dibandingkan penulis tilawah itu. Ya, atau penulis apa? Metode itu. Dan lebih jelas bahwasanya memang itulah kondisinya. Terus saya ngomong kayak gitu dibilang suruh ketemu sama pimpinan pusat, temuin aja Pak, nggak apa-apa. Barangkali antum ganti jadi pimpinannya, gitu, nggak apa-apa, lumayan. Ya, karena ini apa? Ingat, antum nih nanti satu waktu misalnya mau bikin metode kayak terserah apa segala macam, ingat metode ngikutin tajwid, ya, bukan tajwid yang ngikutin metode. Jadi jangan kebawa bawa. Itu kaidahnya. Paham? Jadi ulangi lagi ya. Berarti huruf tebel, huruf yang tadi sod, do, to, do, ghain, to, ro, semua tak boleh dibaca apa? Monyong. Yang berak monyong apa? Yang berak monyong hanya apa? Dhamma. Sampai rumah, ya kan? Beli roti keju susu. Ya. Beli ke tukang roti, Bang, beli roti keju susu. Ngapa sih Pak gitu? Habis belajar tajwid saya gitu ya. Ya. Itmamul harokat ini Bang namanya. Saya kasih tahu Bang. Abang nggak usah jauh-jauh ke Bekasi nih, saya kasih tahu. Ya, keju susu. Ya. Beli apa Bang? Beli bubur. Ya, bubur. Ya, gitu ya. Ya, gitu. Jadi harus jelas ya. Beli bubur ayam satu ya. Fathah dibuka, tak domah monyong satu gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Saya dulu kerjanya ngejekin orang Arab yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong misalkan itu ais wahdah misalkan. Wadah tuh satu maksudnya. Terus dia ngomong satu, lalu satu gitu ya. Satu. Ya. Dia ngomong, orang Arab tuh nggak bisa ngomong P ya. Dia ngomong misalkan, ya Abdul Rashid ana ain bindah ya. Apa-apaan bindah. Apaan sih bindah? Pindah ternyata, pindah. Ya. Bindeng saya antum bukan pindah. Bindeng antum pilek kali gitu ya. Ngomongnya bindah ya. Ternyata pindah, maksudnya pindah. Nakola ya, yang pakil. Coba emang ada orang Arab nggak bisa pakai ini ya. Nama orang Pasha bagus-bagus Pasha di sini di Arab jadi Basha. Ya, begitu. Oke, tuh tadi apa itmam al-harakat. Silakan. Kalau mau ada yang bertanya, karena memang waktu itu tinggal sedikit lagi, nanti kita lanjut kepada bagaimana hukum-hukum berkaitan istiadah basmalah dan masuk ke muqaddimah makharijul huruf. Siapa di sini yang sudah selesai bab muqaddimah? Sudah semua ya? Mantap nih, masya Allah nih. Gak apa-apa, minggu depan makharijul huruf. Ya, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Barakallahu fiik. Halo. Siapa mau nanya? Ya, silakan mungkin dari ikhwan maupun akhwat. Atau ada yang belum jelas, silakan. Jangan terlalu. Mbak izin bertanya untuk itu masuk ke kesalahan gurunya. Oke. Nih, Torik tadrib, cara mengajarkan anak kecil dengan mengajarkan yang udah dewasa ini beda. Yakni
kalau bisa betul-betul jangan sampai dilepas betul-betul muridnya untuk membaca seperti itu. Biarkan saja nggak apa-apa muridnya ini pelan-pelan bacanya. Tapi apa? Kalau misalnya ditanyakan masuk ke lahan mana itu lahan apa ya? Dia salah semua sih itu maksudnya. Ya, ya dibilang lahan kopi, antum tahu itu salah. Ya, dibilang lahan jali, ya, ya, ya memang bukan bacaannya gitu, bacaannya harusnya bukan begitu. Nah, berarti apa? Kira-kira coba makanya betul-betul diajarkan betul-betul sejak dasar si anak-anak ini untuk membaca jangan kayak gitu, satu itu. Ya. Yang kedua ajarkan benar-benar bacaan mereka itu apa? Tahqiq dulu. A'udzu billahi. Nah, misalkan kayak contohnya Nah, kan ini domah ketemu domah nih. Ya, Nah, ini harus balik nih. Ya, a'udzu billahi. Ya, gitu diajarin pelan-pelan dulu. Ya, pelan-pelan dulu. Nah, pokoknya minimal gini, untuk target guru gimana target agar target pribadi kami sebagai guru agar menilai bacaan anak-anak ini benar atau salah adalah di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu merupakan kunci bacaan anak-anak kita. Kalau dia sudah benar di surah Al-Fatihah, nantinya insya Allah Ta'ala akan menjadi benar pada huruf-huruf berikutnya. Sebab Al-Fatihah ini adalah Fawatihus Suwar, pembukanya surat. Jadi dia akan mengikuti huruf-huruf yang berikutnya. Gitu. Adapun kalau misalkan tadi nggak apa-apa, dimulai dari dasar dari dasar juga nggak jadi masalah. Gitu ya Bu. Lagi bisa dipahami? Aman? Iya. Oh. Ya. Itu lahan jali. Lahan jali. Nggak boleh. Bismillah itu. Ya. Bukan orang Malaysia dia. Gitu. Lagi? Aman ya, pada paham semua ya? Ya, insya Allah. Siap, Pade. Koi, Pade. Koi. Tergantung. Ikan koi. Koi, run. Oh gitu dong, jelas. Pakai run. Koi, run. Emang ada ya Quran koi rojikin. Nama dokter kali itu. Koi, Pak. Khairur raziqin. Ya. Kami. Ya. Dah, itu ya. Penutup jawaban penutup buat Pade menjadi penutup sesi kedua kita hari ini. Semoga jaga semangat istiqomahnya nanti ba'da asar langsung. Ya, ba'da asar langsung kita insyaallah masuk kepada materi selanjutnya yaitu Baik, syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Syekh Abu Sama Abdul Rashid yang telah memberikan materinya pada siang hari ini, dan insyaallah akan dilanjutkan sesi 3 nanti ba'da asar. Langsung mungkin sekian dari Ana selaku MC pamit undur diri. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.